Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Amuriski dengan NIM 122111278. Di sini saya akan mengerjakan soal ujian akhir semester mata kuliah Aptikom Ekonomi dengan dosen pengampu Bapak Lutfi. Dengan dosen pengampu Bapak Septia Lutfi, Eskom Mkom, untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Aptikom Ekonomi. Di sini soal nomor 1 itu sebuah perusahaan multinasional PT Lutfi Jaya mencatat penjualan selama 1 tahun sebagai berikut, yaitu ada bulan dan ada penjualan dalam juta. Bulan pertama 170, bulan kedua 225, bulan ketiga 180, bulan keempat 190, bulan kelima 170, bulan keenam 230, bulan ketujuh 180, bulan ke-8 170, bulan ke-9 240, bulan ke-10 250, bulan ke-11 225, bulan ke-12 270. Dari data di atas, hitunglah A dengan metode moving average 4 bulan, berapa perkiraan penjualan pada bulan ke-14. Kemudian dengan yang B dengan metode week moving average dengan bobot pertama 0,3 dan bobot kedua 0,7, berapa perkiraan jumlah penjualan pada bulan ke-15. Yang C, berapakah prediksi penjualan PT Lutfi Jaya pada bulan ke-27. Nah, di sini sudah saya edit datanya untuk mempersingkat waktu. Untuk caranya itu, pertama-tama kita buka aplikasi FormQM, kemudian kita pilih modul, kita klik yang for testing, kemudian kita pilih file, new, kemudian pilih yang time series analysis. Nah, di situ kita tuliskan judulnya PT Lutfi Jaya. Kemudian row names-nya kita pilih yang angka. Kemudian number of past periods-nya kita pilih 12. Langsung saja diklik OK. Kemudian untuk soal pertama, dengan metode moving average 4 bulan, berapa perkiraan penjualan pada bulan ke-14? Nah, di sini baru bulan ke-12. Untuk mengetahui bulan ke-14, kita perlu mencari bulan ke-13-nya dulu. Langsung saja dengan metode moving average. Nah, ini kemudian selama 4 bulan. Kemudian kita klik solve. Nah, di sini untuk next periodenya, untuk perkiraannya bulan ke-13 itu ada 246,25 penjualan. Jadi ini kita edit data 246. Bulan ke-13. 246, kemudian ini kemudian kita klik solve. Nah, ini perkiraan jumlah penjualan pada bulan ke-13 itu 247. Nah, ini kita edit langsung data menjadi bulan ke-14. Bulan ke-14 itu bulan ke-13 itu 247. Oh, gini. Kita edit data. Ini 246 itu perkiraan ke bulan ke-13. Nah, ini langsung aja kita klik solve. Nah, di sini sudah kita lihat hasilnya.
perkiraan penjualan pada bulan ke-14 itu 247,75. Kemudian yang B, dengan metode weight moving average dengan bobot pertama 0,3 dan bobot kedua 0,7, berapa perkiraan jumlah penjualan pada bulan ke-15? Nah, ini benar untuk mencari bulan ke-14, 247. 247. Kemudian ini kemudian kita ke weight moving average. Nah, ini udah kemudian kita klik solve. Nah, untuk perkiraan jumlah panggilan pada hari untuk mengetahui perkiraan jumlah penjualan pada bulan ke-15 ini sejumlah 246,3. Kemudian yang C, berapakah prediksi penjualan PT Lutfijaya pada bulan ke-27? Ini pakainya linear trend line model. Nah, ini kemudian kita klik solve. Nah, kita dapat mengetahui hasil prediksi penjualan PT Lutfijaya pada bulan ke-27 itu sejumlah 329,8. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya, ke soal berikutnya. Oke, teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 2. Sebuah perusahaan multinasional PT Herlina Maju membuka hotline untuk berinteraksi dengan customer dengan rata-rata call atau panggilan per hari adalah sebagai berikut. Untuk hari pertama 180, hari kedua 235, hari ketiga 196, hari keempat 185, hari kelima 195, hari keenam 240, hari ketujuh 285, hari ke-8 278, hari ke-9 190, dan hari ke-10 360. Dari data di atas, hitunglah yang A dengan metode moving average 3 hari, berapa perkiraan panggilan pada hari ke-13. Jadi ini sudah saya edit datanya. Untuk pertama-tama itu kita klik aplikasi POM-QM, kemudian kita klik modul, kemudian kita pilih yang forecasting, kemudian kita klik new, pilih yang time series analysis. Nah, di situ kita tuliskan judulnya PT Herlina Maju. Number of past periods ada 10, raw names-nya kita pilih yang angka. Kemudian kita klik OK. Nah, kalau sudah begini, langsung saja kita klik solve. Nah, di sini yang ditanya itu moving average. Jadi kita pilih metodenya moving average itu 3 hari. Nah, ini udah benar. Kemudian kita klik solve. Nah, di sini untuk di sini berdasarkan tabel dan gambar di atas menunjukkan bahwa dengan moving average method jumlah panggilan pada periode atau hari ke-11 adalah 276. Nah, ini kita edit dulu. Hari ke-11 itu 276.
276. Nah, kemudian kita klik solve untuk mengetahui hasil perkiraan panggilan pada hari ke-12. Nah, ini hari ke-12 ini 275,333. Kita langsung saja edit data, langsung kita tambah tabelnya. Tadi 275. Kita tambah tabelnya menjadi tabel ke-12-nya itu 275. Nah, kalau sudah begini kita langsung klik solve. Nah, di sini langsung muncul hasil pengeluarannya atau output dengan metode moving average 3 hari. Perkiraan panggilan pada hari ke-13 itu 303,667 panggilan. Kemudian yang B, soal yang B dengan metode weight moving average dengan bobot pertama 0,4, bobot kedua 0,6 dan bobot ketiga berapa perkiraan jumlah panggilan pada hari ke-11. Ini diedit data, kemudian pilih yang metodenya WMA, weight moving average, kemudian 0,4, kemudian 0,6, kemudian kita klik solve. Nah, ini 200 hasilnya itu perkiraan jumlah panggilan pada hari ke-11 itu ini diedit dulu datanya. Yang ditanya itu perkiraan hari ke-11. Perkiraan hari ke-11, jadi itu nanti dihapus dulu tabelnya, ini dihapus, kita klik yang delete rows. Nah, ini. Nah, kemudian ini sudah kita klik solve. Nah, ini hasil perkiraan jumlah panggilan pada hari ke-11 itu 258. Kemudian dengan metode trend, berapa perkiraan panggilan hari ke-18. Kita klik edit data, kemudian kita pilih yang linear trend line model. Langsung saja kita klik solve. Nah, ini untuk hasil metode trend itu perkiraan panggilan hari ke-18 itu ada 390 panggilan. Oke, langsung ke soal nomor 3. Kita lanjut ke soal nomor 3. PT Mahanani akan mengirimkan barang dari kota A ke kota B dengan alternatif pilihan jalur sebagai berikut. Jalur manakah yang sebaiknya dipilih? Gunakan metode yang sesuai untuk memecahkan masalah tersebut. Jadi ini ada jalur menggunakan metode short test. Yang pertama-tama kita klik menu file, new, short test router, kemudian titelnya itu PT Mahanani, number of
branch-nya itu 14, kemudian raw names-nya kita pilih order, kemudian kita klik jalur, kita ketik jalur, kemudian network type-nya itu directed. Kemudian langsung saja ini diklik solve. Nah, tampilan network result dan minimum distance metric menunjukkan hasil perhitungan, yaitu jalur terpendek dari kota A menuju kota B. Jadi, jalur yang seharusnya dipilih adalah jalur pertama, jadi yang seharusnya dipilih adalah jalur kedua, yaitu dari startnya itu dari jalur 1, jalur 3 ke jalur 8 ke jalur 18. Bentar. Nah, ini jalur 2 itu jadi jalur yang seharusnya dipilih adalah jalur ini, jalur 1, 3, 6, 8, 9 dengan total jarak 18 km. Bentar. Jadi ini totalnya 18 ditambah 33 tambah 35 tambah 27, hasilnya 113. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. PT Munich menyusun aktivitas dalam memproduksi sebuah mobil. Nah, ini sudah saya buat datanya. Jadi ada gambar, admin, produksi, quality control, pemasaran, dan ini ada presendences-nya itu dari admin ke gambar, produksi gambar, quality control admin, dan presendencer 2 produksi. Kemudian pemasaran itu presendencer satunya quality control. Kemudian untuk langkah-langkahnya itu klik aplikasi program POMQM, kemudian pilih file new, pilih yang single time estimates, kemudian isikan title dengan PT Munich, kemudian number of text-nya itu ada 5, kemudian raw names-nya kita pilih yang A, B, C, D, E, kemudian table strukturnya pilih yang precedent list. Kemudian kita klik solve. Nah, di sini ada tabel dan grafik. Berdasarkan grafiknya kita klik dulu. Jadi hasil berdasarkan diagram per GPM PT Munich atau gambar kegiatan penyelesaian proyek di atas, maka dapat diketahui dari jalur-jalur kegiatan
Ini dari gambar ke produksi, kemudian ke quality control, dan terakhir ke pemasaran. Itu jumlahnya 55 hari. Kemudian dari gambar ke admin, kemudian ke quality control, kemudian ke pemasaran itu jumlahnya 60. Jadi, dengan demikian dapat diketahui bahwa jalur kritisnya adalah ini sampai dari gambar ke admin sampai ini quality control. Jadi ini tuh totalnya 30. Sedangkan tadi 55. Jadi dengan demikian dapat diketahui bahwa jalur kritisnya adalah dari gambar, kemudian ke produksi, kemudian ke quality control, kemudian baru ke pemasaran. Dengan waktu yang dibutuhkan 50 dengan waktu yang dibutuhkan 65 hari. Jadi, waktu penyelesaian yang normal dari proyek tersebut adalah 65 hari. Jadi, waktu penyelesaian yang normal dari aktivitas dalam memproduksi sebuah mobil PT Munich adalah 65 hari. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Oke, untuk soal nomor 5, PT Atika menyusun aktivitas dalam memproduksi produk sebagai berikut. Jadi soalnya sama seperti soal nomor 4 tadi, metodenya juga sama, single time estimate. Ini desain itu ada 20, program 30, dokumen 25, tes 20, advertise 40, dan present dancer-nya ada desain, program ke desain, dokumen ke desain, tes ke program, advertise ke desain. Kemudian kita klik solve. Nah, langsung saja ke diagram. Jadi, berdasarkan diagram per CPM PT Atika atau gambar kegiatan penyelesaian proyek di atas, maka dapat diketahui ini dari jalur-jalur kegiatan dari desain ke program ke tes itu ada jaraknya itu 70. Kemudian desain ke dokumen itu waktunya yang dibutuhkan itu 25 jam, kemudian desain ke advertise itu 40 jam. Jadi dengan demikian dapat diketahui bahwa jalur kritisnya adalah dari desain ke program ke tes atau tanda panah tebal dengan waktu yang dibutuhkan itu 70 hari. Jadi waktu penyelesaian yang normal dari PT Atika untuk menyusun. Oke, kita ke soal nomor 6. Manajer sebuah restoran Sambal Nusantara yang cukup sukses akhir-akhir ini merasa prihatin dengan panjangnya antrian. Beberapa pelanggannya telah mengadu tentang waktu menunggu yang berlebihan. Oleh karena itu, manajer khawatir suatu saat akan kehilangan pelanggannya. Analisis dengan teori antrian diketahui tingkat kedatangan rata-rata langganan selama periode puncak adalah 80 orang per jam. Sistem pelayanan satu per satu dengan waktu rata-rata 1 orang 1 menit, serta dapat dilayani oleh 2 orang kasir. Pertanyaannya, yang A, tingkat kegunaan bagian pelayanan restoran.
yang B jumlah rata-rata dalam antrian, yang C jumlah rata-rata dalam sistem, yang D waktu menunggu rata-rata dalam antrian, yang E waktu menunggu rata-rata dalam sistem. Oke, kita yang pertama-tama itu kita klik aplikasi POM QM, kemudian kita pilih modul, pilih yang waiting lines atau waktu antrian. Nah, ini kemudian kita klik new, kita pilih yang MMS. Nah, kemudian judulnya kita tulis sambal Nusantara. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini udah. Nah, di sini untuk arrival rate itu ada. Untuk arrival rate itu 80, kemudian service rate itu 60, kemudian number of servernya 2, kemudian kita klik solve. Ini kita pilih yang udah benar untuk jamnya, untuk metodenya itu jam, kemudian kita klik solve. Sebentar teman-teman, ini ada sedikit kendala. Jadi untuk hasilnya itu tingkat kegunaan bagian pelayanan restoran itu 0,67%, kemudian jumlah rata dalam antrian itu 1,07 orang, kemudian jumlah rata-rata dalam sistem itu 2,4 orang, kemudian waktu menunggu rata-rata dalam antrian itu 0,1 jam atau sama dengan 60 menit. 0,1 jam sama dengan 8 menit. Kemudian waktu menunggu rata-rata dalam sistem itu 0,03 jam atau dalam menit itu 1,8. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Soal nomor 7 itu sebuah SPBU memiliki satu mesin pompa yang dapat melayani rata-rata 37 mobil per jam. Jika rata-rata kedatangan mobil per jamnya adalah 26 kendaraan, maka hitunglah A. Tingkat kegunaan bagian pelayanan pom bensin tersebut,
B. Jumlah rata-rata kendaraan dalam antrian. C. Jumlah rata-rata kendaraan dalam sistem. D. Waktu rata-rata yang dibutuhkan kendaraan dalam antrian. E. Waktu rata-rata yang dibutuhkan kendaraan dalam sistem. Oke, caranya sama. Oke, caranya seperti tadi. Langsung saja, untuk arrival rate itu 26, service rate itu 37, number of serversnya itu 1. Kemudian kita klik solve. Nah, bisa kita lihat untuk hasil keluarannya. Untuk hasil keluarannya, tingkat kegunaan bagian pelayanan pom bensin tersebut itu ada 0,7%. Kemudian jumlah rata-rata kendaraan dalam antrian itu 1,66 orang. Kemudian jumlah rata-rata kendaraan dalam sistem itu 2,36. Kemudian waktu rata-rata yang dibutuhkan kendaraan dalam antrian itu 0,06 atau dalam menit itu 3,83 menit. Kemudian waktu rata-rata yang dibutuhkan kendaraan dalam sistem itu 0,09 itu per jamnya. Kalau dalam menit itu 5,45. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. PT Ningrum dalam memproduksi suatu produk membutuhkan waktu 7 jam per hari dan bahan baku sebesar 22 unit, pelayanan administrasi 2, dan penyusutan 2 unit. Dari hasil produksi, selama 1 bulan hasil pencatatannya antara shift malam dan shift siang sebagai berikut. Nah, ini tuh shift malam, shift malam, shift siang. Nah, ini udah saya edit datanya. Kemudian cara langkah-langkahnya itu, yang pertama klik Start All Program POM for Windows versi 5. Kemudian pilih menu modul, pilih Productivity, kemudian klik File, kemudian pilih New hingga muncul tampilan berisikan judul, number of inputs, terus kemudian number of time periods. Kemudian langsung saja klik OK. Nah, ini datanya udah saya edit. Kemudian langsung saja kita klik solve untuk mengetahui hasil pengeluarannya. Dari tabel hasil perhitungan ini dapat disimpulkan sebagai berikut. Produktivitas jam kerja pada shift malam adalah 40, kemudian shift siang adalah 4,5. Sehingga ada penurunan sebesar 88,75%. Kemudian produktivitas bahan baku pada shift malam itu 20, kemudian shift siang itu 20.4546, sehingga ada kenaikan sebesar 2,27%. Kemudian produktivitas administrasi pada shift malam itu 200 dan shift siang 225. Sehingga ada kenaikan sebesar 12,5%. Kelapa tua. Kemudian
produktivitas penyusutan shift malam itu 400 dan shift siang 375, sehingga ada penurunan sebesar 6,25%. Kemudian secara keseluruhan pada peningkatan produktivitas PT Ningrum sebesar negatif 51,23%. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Sebuah perusahaan air minum dalam kemasan Tika memiliki data produksi sebagai berikut. Ada keterangan, ada output, jam kerja, bahan baku, pengawasan dalam jam, ada periode 1 dan periode 2. Dalam melakukan kegiatan produksi, perusahaan membutuhkan waktu 7 jam per hari, bahan baku 3 unit, dan waktu pengawasan 10 jam. Hitunglah produktivitas perusahaan pada masing-masing item. Oke, pertama-tama kita klik modul, masih sama yang tadi, productivity, kemudian kita klik file, new, ini kita tulis perusahaan Tika. Perusahaan air minum kemasan Tika. Kemudian number input of faktornya itu 3. Kemudian periods-nya 2. Kemudian kita klik OK. Nah, ini untuk ini diedit dulu menjadi out jam kerja, kemudian bahan baku, kemudian pengawasan. Ini 7 jam, kemudian bahan baku 3 unit, kemudian waktu pengawasan 10 jam. Nah, ini 10.000, dan ini 4.000, kemudian 5.000, kemudian 1.000. Nah, ini 11.000, ini 5.000, kemudian 6.000, kemudian 1.000. Nah, ini kalau udah diklik solve. Kemudian ini bisa kita peroleh untuk hasil outputannya. Nah, ini yang pertama, produktivitas jam kerja pada periode 1 adalah 2,5, periode 2 dan periode 2 adalah 2,2, sehingga ada penurunan sebesar 12%. Kemudian produktivitas bahan baku pada periode 1 adalah 2, kemudian periode 2 adalah 1,83, sehingga ada penurunan sebesar min 8,3%. Kemudian produktivitas pengawasan pada periode 1 adalah 10 dan periode 2 adalah 11, sehingga ada kenaikan sebesar 10%. Kemudian secara keseluruhan ada penurunan produktivitas perusahaan air minum dalam kemasan Tika sebesar 7,46%. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. PT Setia Mahanani Motor memproduksi ban kendaraan bermotor.
Tiap hari dilakukan pengecekan terhadap ban yang diproduksi. Seorang manajer produksi melakukan pengambilan sampel selama 12 bulan dengan pengambilan 2 minggu sekali dengan hasil sebagai berikut. Nah, ini ada tabelnya. Bentar saya buat dulu datanya. Nah, ini udah saya edit datanya. Untuk langkah-langkahnya itu pertama klik modul, kemudian pilih quality control, kemudian klik file new, pilih yang picture. Pada title ketik PT Setia Mahanani Motor. Pada number of samples ketik 12. Kemudian round names-nya itu sesuai bulan. Nah, ini kalau sudah kita klik solve. Sebentar, ini ada kendala. Oke, jadi ini hasilnya. Langsung saja kita klik ke grafik control chart. Nah, ini hasil perhitungan menunjukkan bahwa kualitas produksi Bank PT Setia Mahanani Motor hari ke bulan ke-6 dan 7. Bulan ke-6 di luar batas kontrol. Itu artinya kualitas produksi PT Setia Mahanani Motor buruk. Kemudian untuk hasil ini quality control result nih produk cacatnya. Nah, ini produk cacatnya itu 0. Sampel ke-7 0. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.